Di sebuah desa yang tenang bernama Gunung Wulung, masyarakat hidup dalam keseimbangan dengan alam. Mereka percaya bahwa setiap tindakan manusia akan dibalas oleh alam semesta, baik ataupun buruk. Di tengah ketenangan desa itu, terdapat seorang polisi yang sangat disegani sekaligus ditakuti. Namanya adalah Inspektur Darmawan. Darmawan dulunya adalah lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian. Ia dikenal cerdas, tegas, dan loyal kepada negara. Tapi, seiring waktu, kekuasaan dan jabatan mulai mengaburkan hatinya. Saat ia dipindah tugaskan ke desa Gunung Wulung sebagai kepala polisi sektor, ia membawa serta ambisi dan keserakahannya. Awalnya, Darmawan menjalankan tugasnya dengan baik. Ia merapikan administrasi desa, memberantas pencurian ternak, bahkan ikut membantu warga saat bencana alam. Tapi kemudian, ia mulai melihat peluang. Desa Gunung Wulung terkenal dengan hasil alamnya, kayu cendana, madu hutan, dan tambang pasir hitam. Banyak investor dari kota mencoba masuk untuk mengeksploitasi sumber daya ini. Namun, ada satu halangan besar, hutan keramat di utara desa. Hutan itu dianggap suci oleh masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa roh-roh leluhur bersemayam di dalamnya. Siapapun yang merusak hutan itu akan terkena kutukan. Larangan ini dijaga ketat oleh para tetua adat dan didukung oleh peraturan desa. Suatu hari, datanglah seorang pengusaha tambang bernama Tuan Arga. Ia ingin menggali tambang pasir hitam di wilayah hutan keramat. Ia tahu bahwa izin tidak mungkin keluar secara resmi. Maka, ia mendekati Darmawan secara diam-diam. "Pak Inspektur," katanya dengan senyum licik, "kami hanya butuh lampu hijau dari Anda. Cukup tutup mata sebentar saja. Imbalannya, Bapak akan dapatkan ini." Tuan Arga mengeluarkan sebuah koper berisi uang tunai. Penuh, harum, mewah. Darmawan awalnya ragu, tapi godaan terlalu kuat. Ia menerima uang itu. Malam itu, ia diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk tidak berjaga di utara desa. Maka, mulailah alat-alat berat masuk ke hutan keramat. Sejak malam pertama penebangan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Langit mendadak mendung meskipun tidak ada ramalan hujan. Burung-burung berhenti bernyanyi. Anjing-anjing desa menggonggong ke arah hutan semalaman tanpa henti. Darmawan mengabaikannya. Ia malah makin nyaman hidup mewah. Ia membeli motor gede, membangun rumah bertingkat, dan kerap mengadakan pesta dengan para pejabat dari luar kota. Namun, setiap malam ia mulai mengalami mimpi yang sama. Dirinya dikejar oleh segerombolan babi hutan bermata merah. Mereka menyerangnya, mencabik-cabik seragamnya, dan mendorongnya ke jurang gelap. Ia terbangun setiap pagi dengan keringat dingin. Cuma mimpi, pikirnya. Tapi semakin hari, ia mulai melihat sesuatu yang lebih aneh. Tubuhnya terasa berat, kulitnya semakin kasar, rambut di tubuhnya tumbuh tak wajar. Suatu hari saat bercermin, ia melihat bayangan wajah yang bukan manusia, melainkan babi hutan. Ia panik dan pergi ke dokter. Tapi hasil pemeriksaan semuanya normal. Tak ada yang salah. Namun, perubahan itu terus berlanjut. Bau tubuhnya makin menyengat. Giginya mulai tumbuh taring. Ia mulai kehilangan selera makan nasi dan malah tergoda makan dedaunan di taman. Ia mencari bantuan ke para dukun, paranormal, bahkan ke pendeta dan kiai. Tapi semuanya berkata hal yang sama. Engkau telah mengganggu alam. Hutan keramat tidak akan diam. Roh penjaga marah. Engkau telah menerima darah dari uang kotor. Maka tubuhmu akan dibersihkan dengan menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Darmawan tidak percaya. Ia merasa dihina. Tapi semuanya makin nyata saat suatu pagi ia bangun dan kedua tangannya telah berubah menjadi kaki babi hutan. Panik, ia mencoba menyembunyikan diri dari warga. Tapi desas-desus sudah tersebar. Salah satu anggota polisi yang dekat dengannya, Bribtu Anton, menemukannya merangkak di gudang rumahnya, menggeram dan mengendus-endus makanan sisa. Berita pun menyebar cepat. Warga desa yang dulu takut pada Darmawan, kini mulai menganggapnya sebagai
kutukan berjalan. Mereka tak berani mendekat, tapi juga tidak membantu. Rumah Darmawan menjadi kosong. Teman-temannya meninggalkannya. Tuan Arga, ia menghilang tanpa jejak. Proyek tambang dihentikan oleh pemerintah setelah warga melakukan protes besar. Tapi semua sudah terlambat. Tubuh Darmawan kini sepenuhnya berubah menjadi babi hutan besar. Namun, anehnya, ia tetap memiliki kesadaran sebagai manusia. Ia bisa berpikir, ia bisa menyesal, tapi ia tidak bisa berbicara. Ia mencoba menulis di tanah, mencoba menunjukkan identitasnya. Tapi, warga hanya melihat seekor babi hutan besar yang terus berkeliaran di sekitar hutan keramat. Suatu malam, ia mendatangi rumah kepala adat, Pak Gondo, dan berlutut seperti seekor anjing yang memohon ampun. Pak Gondo, yang sudah lanjut usia, menatap matanya dengan dalam. "Darmawan, aku tahu itu kamu," katanya perlahan. "Kamu masih hidup di dalam tubuh hewan itu. Tapi penebusan tidak semudah minta maaf. Alam telah mencatat dosamu." Pak Gondo kemudian mengirim Darmawan, yang kini dipanggil si babi penjaga hutan, kembali ke dalam hutan. Di sana, ia ditugaskan menjaga hutan, mencegah siapapun masuk tanpa izin hingga waktu penebusan datang. Selamanya, atau entah sampai kapan. Kini, bertahun-tahun telah berlalu. Anak-anak desa Gunung Ulung dilarang bermain terlalu dekat dengan hutan utara. Mereka percaya, jika kamu menebang pohon tanpa izin, si babi penjaga akan datang, besar, berbulu hitam, dan bermata penuh kesedihan. Dan jika kamu melihat matanya, kamu akan melihat pantulan seorang pria dalam seragam coklat, menangis dalam diam, menyesali semua yang telah ia lakukan. Keserakahan bisa mengubah manusia menjadi lebih buruk dari binatang. Jabatan dan kekuasaan bukanlah segalanya jika tidak disertai hati nurani. Dan jangan pernah mengkhianati alam, karena ketika kutukan turun, tidak ada manusia atau hukum yang bisa menyelamatkanmu.